Pemprov Papua Selatan berkomitmen mendorong OPD maupun unit kerja lainnya agar menciptakan satu inovasi unggulan setiap tahun. DPRK Bovendigul menggelar rapat paripurna pembentukan dan penetapan kelompok khusus penempatan anggota pada alat kelengkapan DPRK periode 2024-2029. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Jumat 30 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Wakil Gubernur Paskalis Imadawa meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah menciptakan minimal satu inovasi terbaru setiap tahun untuk memacu berbagai program pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Selatan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan pameran inovasi daerah yang melibatkan 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan. Kegiatan Rakor dan Inovda yang diselenggarakan di Aula Swissbell Merauke ini dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan Pemprov Papua Selatan telah berkomitmen untuk mendorong OPD maupun unit kerja lainnya agar menciptakan satu inovasi unggulan setiap tahun. Setiap OPD harus berani bertindak sebagai inovator dan berpikir menawarkan berbagai inovasi terbaru untuk membangun masyarakat dan mengejar ketertinggalan sebagai satu daerah otonom baru di Papua. Wakil Gubernur Imadawa juga mengajak OPD untuk meninggalkan cara kerja lama yang hanya berpatokan pada konsep dan format yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen, satu, mendorong tiap OPD dan unit kerja untuk memiliki minimal satu inovasi unggulan setiap tahun. Minta maaf, ini saya mesti cek satu persatu dinas. Besok kalau penutupan, saya minta kamu sampaikan. Kamu sampaikan. Jangan hanya hari ini kita buat rapat koordinasi, besok lagi buat rapat koordinasi, tahun berikutnya buat rapat koordinasi. Tapi yang dibutuhkan sekarang, tiap OPD wajib memiliki minimal satu inovasi unggulan setiap tahun. Inovasi unggulan itu apa? Keberanian berpikir itu apa yang Anda mau tawarkan sekarang? Begitu. Jangan sampai keberanian berpikir sesuai konsep, sesuai format, tapi ambil dan luar. Yang benar kita mampu untuk mendatangkan sesuatu yang betul-betul tidak ada di sini. Selain itu, Wakil Gubernur Papua Selatan juga meminta dibuatkan suatu forum inovasi daerah yang melibatkan multi pihak dan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat guna dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal. Paskalis Imadawa mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja dan bukan dijadikan sebagai proyek atau program sesaat. Karena inovasi yang sesungguhnya adalah menghadirkan harapan baru bagi seluruh masyarakat Papua Selatan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan UMKM Bovendigul melaksanakan musyawarah khusus dan sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Diharapkan melalui pembentukan koperasi ini dapat bermanfaat untuk mendorong perekonomian masyarakat. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM Kabupaten Bovendigul melaksanakan musyawarah khusus dan sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih di Aula SMP Negeri 2 Tanah Merah. PLT Kepala Dinas Perindakop Juni Liaran mengatakan kegiatan ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih, di mana sosialisasi ini melibatkan pemerintah distrik dan kampung serta calon pengurus Koperasi Merah Putih.
diharapkan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya yang ada di distrik dan kampung-kampung. Koperasi ini akan sangat bermanfaat untuk mendorong perekonomian, memberdayakan masyarakat melalui usaha bersama, mendorong pemanfaatan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ya, jadi kita ini kan kegiatan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih, maka kami Kabupaten Bovendigul khususnya dari Koperasi bersama sama dengan pendamping dari pemerintah. Jadi terakhir tanggal 30 Mei sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, dan tanggal 31 sudah clear semua. Kami akan approve ke Kementerian Pedesaan dan Kementerian Koperasi terkait dalam pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik dan itu bermanfaat buat kita seluruh Kabupaten Bovendigul, khususnya masyarakat yang pedalaman. Diharapkan seluruh badan pengurus koperasi yang terpilih dapat menjalin kerjasama yang baik dengan anggotanya maupun pemerintah distrik dan kampung untuk mewujudkan kinerja koperasi dalam menunjang perekonomian masyarakat Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana. Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Mendukung fungsi tugas dan wewenang anggota DPRK jalur afirmatif, jajaran legislatif perlu membentuk struktur dan komposisi kelompok dalam alat kelengkapan Dewan. Penetapan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran dapat berjalan secara efektif, sesuai dengan mandat yang diberikan masyarakat. Adapun susunan lengkap alat kelengkapan DPRK Bovendigul mekanisme pengangkatan masa jabatan 2024-2029, yang mana Badan Anggaran Martin Luther Octavianus Wambarop dan Raine Awan Ayarop, Badan Musyawarah Abyama Basapi Habel Kumeya, dan Ian Maruo Hugagi, Badan Kehormatan Martin Luther Octavianus Wambarop, sementara Komisi A, Renye Awan Ayarop, Komisi B, Habel Kumeya, Komisi C, Martin Luther Octavianus Wambarop, dan Ian Maruo Hugagi. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses musyawarah dan mufakat untuk memastikan semua alat kelengkapan Dewan dapat bekerja secara optimal. Berharap seluruh anggota yang ditugaskan dapat menjalankan fungsi dengan penuh tanggung jawab. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Dewan Perwakilan Rakyat Bovendigul menggelar rapat paripurna dalam rangka pembentukan dan penetapan kelompok khusus dan penetapan anggota pada alat kelengkapan DPRK periode 2024-2029. Paripurna ini juga membahas mekanisme pengangkatan wakil ketua DPRK Bovendigul definitif, mekanisme pengangkatan. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka dihadiri seluruh anggota Dewan dengan agenda utama pembentukan dan penetapan kelompok khusus, penempatan anggota dalam alat kelengkapan DPRK, dan pengusulan unsur pimpinan wakil ketua definitif mekanisme pengangkatan. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul mengatakan kelompok khusus sebagaimana diatur dalam paragraf 3 pada pasal 47 ayat 1 menyatakan anggota yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf B berhimpun dalam satu kelompok khusus dan bersifat tetap. Sementara pada ayat 2 menyebutkan mekanisme kerja kelompok khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRK mekanisme pengangkatan. Hal ini perlu dibentuk dan ditetapkan sehingga kelompok khusus sebagai wadah atau tempat berhimpunnya anggota DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan mempunyai kedudukan setara dengan fraksi. Rapat DPRK dan hadirin yang kami muliakan. Hadirin rapat paripurna DPRK yang berbahagia, kelompok khusus sebagaimana diatur dalam paragraf 3 pada pasal 47 ayat 1 menyatakan anggota yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1 huruf B berhimpun dalam satu kelompok khusus dan bersifat tetap, dan pada ayat 2 menyebutkan mekanisme kerja kelompok khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang serta akan terlibat anggota DPRK. Mekanisme pengangkatan perlu dibentuk dan ditetapkan sehingga kelompok khusus sebagai wadah atau tempat terhimpunnya anggota DPRK yang berasal dari mekanisme pengangkatan mempunyai kedudukan setara dengan fraksi. Pentingnya sinergi antar anggota Dewan untuk mendukung pembangunan daerah dan berharap dengan penetapan ini, kinerja DPRK Bovendigul semakin solid dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam memperkuat struktur kelembagaan DPRK Bovendigul selama masa jabatan 2024-2029, sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Martin Luther Wambarov resmi ditetapkan sebagai pimpinan definitif DPRK Bovendigul jalur afirmasi pengangkatan jabatan 2024-2029. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Bovendigul secara resmi menetapkan Martin Luther Octavianus Wambarov sebagai pimpinan definitif DPRK mekanisme pengangkatan untuk masa jabatan 2024-2029. Pengangkatan ini dilakukan melalui mekanisme khusus yang diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tata Kerja DPRD. Penetapan Wambarov sebagai Ketua DPRK Bovendigul dihasilkan melalui rapat internal kelompok khusus yang difokuskan pada penyusunan kepemimpinan Dewan. Berikut susunan lengkap pimpinan dan anggota kelompok khusus. Ketua Martin Luther Octavianus Wambarov, Daerah Pengangkatan Muyu. Wakil Ketua Reine Awan Ayarop, Daerah Pengangkatan Mandobo. Sekretaris Ian Maruo Hugagi, Daerah Pengangkatan Korowai. Anggota Habel Kumenya, Daerah Pengangkatan Kombay, dan Ian Maruo Hugagi, Daerah Pengangkatan Awuyu. Pengangkatan ini merujuk pada PP nomor 106 tahun 2021 pasal 47 yang mengatur tentang tata cara penetapan pimpinan dan alat kelengkapan Dewan. Tim Liputan Digu TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Gup bagen, gup bagenet, gup bagenet, gup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada.
Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.